Baiklah, pada materi hari ini kita akan belajar cara untuk melakukan penempatan sumber daya sekaligus melakukan leveling sumber daya. Untuk soalnya kita ada seperti ini pada suatu proyek, ada di proyek yang dimulai pada tanggal 1 Agustus 2022 menggunakan 7 hari kerja dan maksimal jumlah pekerja per harinya adalah 25 orang. Baik, kita coba simulasikan ini dalam MS Project. Yang pertama adalah 1 Agustus. Caranya adalah masuk ke bagian project, klik project information. Di sini kita klik saja start date-nya tanggal 1 Agustus 2022, kita klik OK. Selanjutnya, step berikutnya dari soal ini adalah menggunakan 7 hari kerja dan maksimal jumlah pekerjanya adalah 25 orang. Oke, yang bisa kita ganti sekarang adalah 7 hari kerja. Caranya adalah masuk ke bagian change working time, pilih bagian work weeks, di situ kita klik detail, kita blok semuanya mungkin ya kalau mau cepat. Kemudian set day to the specific working time, from-nya jam 8 sampai jam 12, kemudian jam 13 sampai jam 17. Ini artinya jam kerjanya dimulai jam 8 sampai jam 12, kemudian mulai lagi jam 1 sampai jam 5. Totalnya 8 jam kerja. Kita klik OK, kita klik OK. Nah, jika ingin mengubah skala waktunya menjadi yang lebih enak untuk dilihat, kita bisa klik time scale. Kemudian di situ Anda klik yang namanya bagian bottom tier, labelnya diganti menjadi 1, 2, sehingga kalendernya mengikuti kalender 1, 2, 3. Jadi mengikuti tanggal 1, tanggal 2, dan seterusnya. Langkah selanjutnya dari tutorial ini adalah kita mengambil seluruh kegiatannya ya. Jadi kegiatannya ini direpresentasikan dalam bentuk abjad A, B, C, D, tapi kalau di proyek ya ini nama pekerjaannya apa, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita Ctrl C, kita pindahkan di project, Ctrl V atau di paste. Kemudian durasinya juga kita bisa copy paste. Durasinya misalnya 4, 5, 6 ini seperti ini. Masukkan ke Oke. Selanjutnya, setelah kita copy paste durasi, kita isikan predecessor. Setelah predecessornya juga kita bisa copy paste. Saya pastekan di sini. Nah, kenapa ini belum berpindah? Karena kita belum mengklik auto schedule. Maka kita klik di sini, kita pilih semua, klik yang namanya task, pilih auto schedule. Sehingga proyeknya berjalan seperti ini. Kemudian untuk memunculkan pekerjaan kritis, kita bisa klik format, klik namanya critical task. Untuk memunculkan durasi pekerjaan total, kita klik project summary task. Jadi proyek ini diselesaikan dalam waktu 15 hari dengan pekerjaan kritis antara lain A, B, F, dan H. Nah, bagaimana kalau mau mengubah ini menjadi pekerjaan kritis supaya warnanya berubah? Kita bisa klik yang namanya view, ya. Kemudian kita pilih yang namanya highlight di sini. Kita pilih namanya critical. Nah, maka yang pekerjaan kritis akan di-highlight dengan warna kuning. Ini cara yang lain dalam memunculkan pekerjaan kritis. Kemudian untuk masuk ke dalam mengisi sumber daya, itu kita masuk pada kolom yang ada di bawah sini, yang namanya resource sheet. Nah, kebetulan dari kasus pekerjaan kita ini adalah jumlah pekerja per hari adalah 25 orang. Dengan detail seperti ini ya, 10 pekerja di hari pertama, kedua 15, dan seterusnya. Maka kita klik di sini nama pekerjaannya, yaitu nama pekerjaannya ya, nama sumber dayanya maksud saya, pekerja. Kemudian type-nya work, inisialnya P, maksimalnya 25 sehari. Kemudian ini kita lewati saja karena tujuannya adalah kita menjadwalkan sumber daya pekerja. Selanjutnya kita masuk ke sini, ke daftar lagi ya, yang sebelumnya tadi kita klik resource sheet, kita klik daftar. Di sini kita klik kanan, kita klik assign resource, kita inputkan jumlahnya sesuai dengan yang ada di soal. Pekerjanya 10, kita klik 10 di sini, kemudian klik enter. Kemudian kita masuk ke pekerjaan yang B, kita isi sesuai dengan soal 15, jadi kita masukkan 15, enter. Kemudian di hari ke yang C, kita isikan 15 juga, kita klik enter. Kemudian masuk ke pekerjaan D, itu kita isi jumlahnya 10, enter. Klik pekerjaan E,
Itu kita akan mendapatkan pekerjaan E totalnya 15. Kita klik 15 di sini. Kemudian masuk ke pekerjaan F, totalnya adalah 10 pekerja. Kita masukkan 10, kemudian, sorry, bukan di sini ya. Kita masukkan di sini 10, dan klik enter, masuk ke pekerjaan G, kita klik jumlahnya ada 15 dan itu ada 10. 15, enter, kemudian di sini 10. Nah, ketika saya mengisikan item pekerjaan atau sumber daya ini, ada simbol yang warna merah ya, orang warna merah ini menunjukkan bahwa this task has over allocated resource atau sumber dayanya memiliki jumlah yang berlebih daripada yang direncanakan. Bagaimana cara melihatnya? Kita klik view, kemudian pilih yang namanya details yang ada di sini kita centang, pilih yang namanya resource graph. Resource graph yang ada di sini ya. Nah, kemudian kita bisa geser ini agak ke kiri. Ini kita geser seperti ini. Kalau tidak muncul, silakan klik yang ada di sini ya. Nah, biasanya ada yang tidak muncul. Biasanya Anda harus klik di bagian sini supaya dia bisa membaca sumber dayanya itu berapa. Nah, dari hasil ini kita bisa lihat bahwa pekerjaan pada hari pertama itu jumlah pekerjanya 40. Sementara kita cuma punya kapasitas 25 orang. Sehingga yang warna biru ini yang bisa dipenuhi, sementara yang warna merah ini yang tidak bisa dipenuhi. Nah, ini bisa dilihat dari mana? Kita lihat di pekerjaan hari pertama. Ada pekerjaan A, B, C, di mana A itu butuh 10, B butuh 15, dan C butuh 15. Maka 10 tambah 15 tambah 15 totalnya adalah 40. Nah, ini adalah grafik sumber daya jumlah dari pekerja yang kita miliki di hari itu. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan jika terjadi kondisi seperti ini? Ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan melakukan leveling sumber daya atau mengalokasikan sumber daya itu ke pekerjaan yang lain. Secara konsep, pekerjaan yang boleh dipindahkan adalah pekerjaan yang tidak kritis ya, atau non-kritis. Jadi yang pekerjaan kritis ini nanti dipastikan tidak akan berubah jadwalnya dan tetap di jadwalnya yang aslinya. Nah, untuk melakukan leveling sumber daya, kita cukup klik yang namanya resource, di situ kita pilih yang namanya level all. Nah, maka MS Project akan membantu kita untuk melakukan penjadwalan ulang pada pekerjaan yang tidak kritis, sehingga jumlah sumber dayanya akan sesuai dengan batas yang kita miliki per hari, yaitu 25 orang. Nah, nampak di sini seluruh hari hanya cukup dikerjakan oleh 25 orang, tapi efeknya adalah pekerjaan yang ada di sini akan bertambah yang menjadi pekerjaan kritis. Seperti contohnya pekerjaan B, awalnya tidak kritis menjadi kritis. Jika mau mengembalikan bagaimana? Kita klik yang namanya clear leveling. Ya, jika diklik clear leveling, maka levelingnya hilang, dia akan kembali ke rencana awal. Nah, jadi jika mau melakukan leveling, bisa diklik level all, sehingga dia akan berubah menjadi seperti ini jadwalnya. Dan kasus yang terjadi pada soal ini adalah muncul pekerjaan kritis baru sebagai akibat keterbatasan sumber daya yang kita miliki. Baik, itu saja untuk materi melakukan leveling sumber daya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.